Berhala kedua di muka bumi. Kisah kaum Ad. Pada video sebelumnya telah dibahas mengenai asal-usul berhala pertama di dunia yang menjadi sumber dosa yang paling besar, yaitu kesirikan yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Beberapa riwayat menerangkan bahwa jarak antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam adalah 10 generasi. Padahal umur manusia kala itu bisa mencapai ribuan tahun. Selama itu pula tidak ada rasul yang diutus di muka bumi. Kemudian Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama ke muka bumi kepada kaum Bani Rasib, karena semakin merebaknya penyembahan terhadap berhala yang dilakukan. Dikisahkan dalam hadis Bukhari bahwa pada masa Nabi Nuh alaihissalam ada orang-orang soleh dari kaumnya. Ketika orang-orang soleh tersebut meninggal, maka setan membisikkan kepada kaumnya, buatlah patung-patung di bekas majelis-majelis pertemuan mereka sebagai simbol dan untuk mengenang kesolehan mereka. Kemudian namailah patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Maka kaumnya melaksanakannya dan belum menyembah patung-patung tersebut. Ketika mereka meninggal dan ilmu telah hilang, maka patung-patung tersebut disembah oleh generasi setelahnya. Selama Nabi Nuh alaihissalam hidup, menurut Ibnu Abbas, beliau berumur 1050 tahun. Beliau tinggal di tengah-tengah kaumnya untuk berdakwah dan mengajak kaumnya menyembah Allah selama 950 tahun. Karena hanya sedikit sekali yang beriman, maka Allah memberikan azab berupa tufan atau banjir bandang. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu dan menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14-15. Di antara orang-orang mukmin yang selamat dan Nabi Nuh alaihissalam tersebut, hanya dari beliaulah yang Allah karuniakan keturunan. Ham, Sam, dan Yafid membawa keturunan manusia selanjutnya. Sam adalah kakek moyang bangsa Arab. Ham adalah moyang orang Habsi atau Afrika termasuk India. Dan Yafid adalah moyang Ya'juj, Ma'juj, Turki, Rusia, dan negara pecahan Uni Soviet sekarang, Prancis, Yunani, Amerika, Salves, Cina, Jepang, dan bangsa Melayu. Oleh karenanya, Nabi Nuh juga disebut bapaknya atau nenek moyangnya seluruh umat manusia. Allah Ta'ala berfirman, kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat As-Saffat ayat 76-77. Kaum Ad, keturunan Sam bin Nuh, adalah kaum yang pertama menyembah berhala setelah banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang saat itu hanya menyisakan sedikit manusia yang selamat. Kemudian Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk menyeru kaum Ad agar menyembah Allah Ta'ala semata. Akan tetapi mereka mendustakannya sebagaimana firman Allah Ta'ala. Kaum Ad berkata, "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu." Quran Surat Hud ayat 53. Dalam ayat yang lainnya, Allah Ta'ala juga berfirman, dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah,
sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain darinya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Quran Surat Al-A'raf ayat 65-66. Selain menyembah berhala, kaum Ad juga menyombongkan diri dengan berbagai kelebihan yang mereka miliki. Sehingga dengan kelebihan fisik, bangunan, harta, dan kekayaan alam yang melimpah, jadikan mereka kejam dan bengis terhadap kaum yang lemah. Akhirnya Allah sebagai zat yang maha perkasa dan maha kuasa menimpakan azab kepada mereka. Azab yang pertama diberikan kepada kaum Ad adalah tanah mereka dijadikan sangat tandus dan kekeringan yang berkepanjangan. Lalu mereka meminta diturunkan hujan. Mereka menyaksikan sesuatu yang muncul di langit yang dikira air sebagai rahmat. Tetapi ternyata itu adalah siraman azab kedua yang datang dalam bentuk badai angin yang sangat dingin dan bersuara keras. Terlihat laksana lidah api, petir yang menyambar-nyambar. Azab ini berlangsung tanpa henti selama 7 hingga 8 hari, sehingga menyebabkan kaum Ad semuanya mati bergelimpangan. Allah Ta'ala juga berfirman, Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong. Quran Surat Al-Haqqah ayat 7. Allah mengumpamakan mereka dengan tunggul-tunggul pohon kurma yang telah tidak berkepala lagi. Hal itu karena badai yang bertiup menuju salah seorang dari mereka, lalu membawanya terbang dan menjadikan kepalanya tertunduk hingga akhirnya pecah berantakan, sampai-sampai ia menjadi tidak berkepala lagi. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa saking kuatnya badai yang menimpa mereka sampai membelah dada-dada mereka, sehingga keluarlah isi dari perut mereka, dan ketika mereka dijatuhkan, yang pertama kali sampai ke tanah adalah kepala mereka, yang membuat kepala mereka pecah. Maka dari itu, Allah mengumpamakan kondisi jasad mereka seperti batang pohon kurma yang telah kosong. Maka setelah itu, kaum Ad binasa. Tak ada yang tersisa dari bencana besar ini selain Nabi Hud dan orang-orang beriman yang berlindung di sebuah lembah. Setelah kaum Ad binasa, Nabi Hud dan orang mukmin hijrah ke Hadramaut, memulai kehidupan baru. Demikian kisah singkat dari kaum Ad. Semoga kita dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan dan kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.